Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi sama Bunda di hari Rabu 17 Maret tahun 2021. Oke, hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, dan kita masuk pembelajaran 1. Yuk kita berdoa terlebih dahulu agar segala ilmu yang dipelajari menjadi banyak manfaatnya. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzukni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Ya Allah, please increase my knowledge and please broaden my intelligence. Baik, Bunda akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Melalui penjelasan guru, siswa dapat memahami kegiatan ekonomi dengan baik. Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengetahui pengaruh gaya terhadap gerak benda dengan tepat. Tujuan yang ketiga, melalui kegiatan percobaan, siswa dapat mengetahui perubahan gerak benda dengan baik. Oke, ini adalah materi yang akan teman-teman pelajari, yaitu tentang kegiatan ekonomi dan juga pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, di kegiatan ekonomi, teman-teman akan belajar tentang pengertian kegiatan ekonomi, lalu apa saja jenis-jenis kegiatan ekonomi. Dan di materi gaya terhadap gerak, teman-teman akan mempelajarinya tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda, lalu akan ada sedikit percobaan dari Bunda. Oke, kita masuk ke materi pertama, kegiatan ekonomi. Apa yang teman-teman ingat tentang kegiatan ekonomi? Teman-teman sudah mempelajarinya pada minggu-minggu sebelumnya. Apakah masih ingat? Oke, Bunda ingatkan kembali, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Lalu, tujuan dari kegiatan ekonomi yaitu sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi umat manusia. Lalu, apa saja jenis-jenis kegiatan ekonomi? Jenis kegiatan ekonomi ada 3 teman-teman, yaitu yang pertama ini merupakan kegiatan produksi. Lalu di gambar kedua ini menunjukkan kegiatan distribusi. Oke, yang ketiga di sini ada yang sedang membeli TV, berbelanja, lalu ada juga yang membeli mobil-mobilan. Ini termasuk dalam kegiatan ekonomi konsumsi. Yuk kita simak penjelasan ketiga kegiatan ekonomi. Pertama, ada kegiatan produksi, yaitu kegiatan yang menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang. Orang yang berada dalam kegiatan ini atau melakukan kegiatan ini disebut sebagai produsen, yaitu orang yang memproduksi suatu benda atau barang. Nah, tujuan kegiatan produksi adalah untuk menghasilkan barang ataupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu, apa saja kegiatan produksi ini contohnya? Pertama, pihak penerbit buku. Nah, mereka melakukan kegiatan produksi menambah nilai guna kertas dengan mencetak sebuah buku, baik novel, buku cerita, komik, ataupun lainnya. Lalu yang kedua, ada pengrajin kayu yang memproduksi atau menghasilkan meja, kursi, dan lemari yang diolah dari kayu. Lalu kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Pelaku dalam kegiatan distribusi ini disebut sebagai distributor atau penyalur. Lalu tujuan dari kegiatan distribusi adalah supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Lalu apa saja contoh kegiatan distribusi? Oke, nah teman-teman pasti sudah tidak asing dengan ini, pengantaran paket ke rumah-rumah. Lalu ada penerbit yang mengirimkan buku ke toko buku,
Ada pabrik tekstil yang menjual baju dengan cara menyalurkan baju-baju tersebut ke departemen store. Dan yang terakhir itu ada tukang bakso yang menawarkan dagangannya itu termasuk ke dalam distribusi atau menyalurkan barang yang sudah diproduksi untuk dijual. Oke, kita masuk ke kegiatan ekonomi yang ketiga, yang terakhir yaitu konsumsi. Apa itu konsumsi? Yaitu kegiatan memakai barang dari hasil kegiatan produksi. Pelaku konsumsi ini disebut sebagai konsumen atau orang yang mengkonsumsi baik memakai ataupun menggunakan barang itu. Lalu apa saja tujuannya? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, maupun kebutuhan papan. Lalu, contoh dari kegiatan konsumsi adalah memakan makanan yang belum ataupun sudah diolah, lalu berbelanja di swalayan, membeli sepatu, dan juga memakai layanan internet itu adalah termasuk kegiatan konsumsi. Oke, untuk lebih jelas kita lihat gambar berikut ini. Oke, sudah dilihat apakah jenis kegiatan ekonomi pada gambar? Lalu, apakah kamu dapat menjelaskannya dari gambar ini? Iya, betul. Kegiatan ekonominya ini adalah konsumsi atau konsumen ya, teman-teman. Nah, ini orangnya adalah konsumen, kegiatannya adalah konsumsi. Jadi, dapat dijelaskan bahwa si anak kecil ini membeli berbagai buah dan sayuran untuk dimakan atau dikonsumsi. Nah, itu adalah kegiatan dan juga penjelasannya. Oke, teman-teman bisa dilihat di gambar ini, anak kecil sedang berbelanja di sebuah swalayan. Nah, dia menggunakan sebuah troli. Teman-teman bisa lihat gerakan yang digunakan atau dikeluarkan oleh anak kecil ini adalah sebuah dorongan. Nah, sebuah dorongan itu berkaitan dengan apa, teman-teman? Betul sekali. Dorongan atau tarikan itu berkaitan dengan gaya. Oke, kita lanjut, teman-teman. Nah, gaya. Tapi apakah pengaruh gaya terhadap gerak benda? Kita pelajari. Tapi sebelum masuk ke pengaruh, kita mengingat dulu apa sih pengertian gaya dan gerak? Gaya adalah suatu gerakan bisa berupa dorongan ataupun tarikan yang dapat menyebabkan sebuah benda dapat bergerak, berhenti, berubah, ataupun berpindah posisi. Lalu, apa pengertian gerak? Gerak adalah berpindahnya posisi suatu benda dari titik semula. Nah, pergerakan yang dihasilkan ini dapat menjauhi ataupun dapat mendekati. Dan biasanya gerakannya ini juga bisa cepat maupun lambat. Oke, teman-teman masih ingat jenis-jenis gaya? Ya, ada gaya magnet, gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, dan juga gaya gravitasi. Tapi teman-teman masih ingat atau tidak? Apa saja contoh-contoh kegiatan dari masing-masing gaya ini? Kita ingatkan kembali. Nah, gaya magnet itu ada paku yang didekatkan dengan magnet, tentunya dia akan menempel dan mendekat pada magnet. Lalu gaya otot. Contohnya ketika teman-teman mendorong meja, baik meja belajar ataupun meja makan. Nah, meja itu tidak akan bergerak kalau teman-teman tidak sentuh dengan dorongan ataupun tarikan. Oke, maka itu terjadinya adanya gaya otot. Lalu gaya pegas itu dapat teman-teman lihat ketika melakukan lompatan di atas trampolin ataupun sebuah per. Nah, itu termasuk dengan gaya pegas. Lalu gaya gesek itu teman-teman bisa lihat ketika kalian menghapus tinta yang ada di papan tulis. Di situ terjadi sebuah gesekan. Nah, yang terakhir adalah gaya gravitasi, yaitu setiap benda yang turun ke bawah itu termasuk gaya gravitasi, seperti buah durian yang jatuh ke bawah. Lalu, apa pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda? Yuk kita pelajari bersama. Oke, pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kenapa benda dapat bergerak, berpindah maupun berubah? Apa saja yang dapat dipengaruhi oleh gaya? Yuk kita pelajari contoh dan juga penjelasannya. Nah, ini adalah pengaruh gaya yang pertama. Gaya dapat menggerakkan benda diam. Contoh kegiatannya adalah
Nah, di sini ada sebuah gambar, ada anak kecil dan bapak-bapak sedang mendorong mobil yang mogok. Nah, di sini bisa kita jelaskan bahwa dorongan yang dilakukan oleh anak kecil dan bapak-bapak ini membuat benda yang mogok atau benda yang diam ini menjadi bergerak perlahan sehingga berpindah posisi. Maka ini disebut dengan gaya dapat menggerakkan benda diam. Pengaruh yang kedua, membuat benda yang bergerak menjadi diam. Jadi ini kebalikan yang pertama, teman-teman. Nah, ini dapat kita lihat dalam kegiatan memasing bola atau melempar bola. Kayak di sini ada tim A yang melempar bola ke tim B. Nah, di sini kita bisa lihat penjelasannya adalah bola yang dilempar oleh tim A itu tentunya akan melayang dan bergerak menuju tim B. Nah, di tim B ini bola ditangkap, jadi mengakibatkan bola yang tadinya bergerak dengan kencang atau melambung itu akan berhenti menjadi diam karena adanya gaya tarikan, yaitu ketika tim B menangkap bola itu. Nah, di situ disebut gaya dapat merubah benda bergerak menjadi diam. Lalu yang ketiga, pengaruhnya adalah gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Oke, di sini ada dua gambar. Pertama yaitu Dayu mengayuh sepeda dengan lambat. Lalu yang kedua, ini Dayu mengayuh sepedanya dengan lebih cepat, teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, teman-teman, dari gambar tersebut perbedaannya. Ya, di gambar pertama, ini sangat pelan dan rodanya pun berputar sangat pelan. Tapi ketika Dayu mengayuhnya dengan cepat. Nah, di sini rodanya berputar semakin kencang. Lihat perbedaan bentuk bannya. Oke, nah di sini Dayu mengayuh perlahan, lalu Dayu mengayuh dengan cepat. Sepeda mengalami perubahan kecepatan dari lambat menjadi cepat ataupun kencang. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari gaya yang dilakukan oleh Dayu ketika mengayuh, itu dapat membuat benda yang bergerak lambat menjadi cepat. Lalu, pengaruh yang keempat adalah gaya dapat mengubah arah gerak benda. Nah, teman-teman bisa lihat dalam kegiatan bermain bola kasti. Nah, tentu ada pelempar bola dan juga pemukul bola. Nah, penjelasannya adalah bola kasti yang dilemparkan oleh pelempar itu akan dilemparkan menuju pemukul. Nah, si pemukul ini ketika bola menghampiri tentunya akan memukul bola itu ke arah yang lebih jauh. Tentunya arahnya berlawanan dengan arah ketika melempar bola itu. Nah, di situ menunjukkan bahwa terjadinya perubahan arah gerak benda, teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke pengaruh terakhir atau pengaruh kelima dari gaya. Gaya dapat merubah bentuk benda. Nah, kita dapat melakukan ataupun melihatnya ketika bermain plastisin dan juga membuat prakarya dari tanah liat. Kenapa dia dapat berubah bentuk? Nah, benda yang dapat berubah bentuk karena adanya gaya berupa tekanan pada benda tersebut. Nah, perubahan bentuk benda tergantung pada besar kecilnya gaya yang diberikan. Contohnya, ketika teman-teman membuat gerabah atau karya dari tanah liat. Nah, tanah liat ini bersifat lunak. Dapat dirubah bentuknya menjadi berbagai benda seperti guci, pot bunga, dan juga asbak. Nah, perubahannya ini dari tanah liat itu karena adanya gaya. Di situ ada gaya otot dari tangan untuk membentuk sebuah benda. Begitupun dengan plastisin. Adanya gaya dorongan, lalu ada juga tarikan, sehingga membuat atau dapat membentuk sebuah prakarya. Nah, di situ disebut pengaruh gaya dapat membentuk benda. Oke, teman-teman. Untuk membuktikannya, yuk kita lakukan sedikit percobaan teman-teman bahwa gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Oke, sudah disimak teman-teman videonya? Nah, dari video yang tadi sudah dilakukan, pengaruh apa yang diakibatkan oleh gaya tersebut?
Ya, betul. Yaitu gaya dapat merubah kecepatan benda. Tadi di awal, anak kecil itu mengayuhkan sepeda dengan lambat, lalu dipercepat ayuhan sepedanya sehingga mengakibatkan yang awalnya sepeda berjalan dengan lambat lalu berubah menjadi cepat. Oke, teman-teman, selamat mencoba dan mempraktikkan di rumah teman-teman dari beberapa pengaruh gaya tersebut. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga banyak ilmu dan manfaat yang bisa teman-teman ambil. Tetap semangat belajar ya teman-teman, dimanapun berada dan dalam situasi apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.